Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Diran Azalia dan juga di sini bersama narasumber kita yaitu Bapak Haji Muhammad Mahdan Eskom, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari dalam program Dialog Eksklusif. Ini bersama Ketua DPRD Kabupaten Batanghari dengan tema Catatan Wakil Rakyat Kado Spesial 69 Tahun Kabupaten Batanghari. Nah Pak, tadi sebelumnya saya sempat bertanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembangunan di Kabupaten Batanghari, apa peran anggota dewan? Apakah hanya dikatakan sebagai tukang kritik saja? Nah itu bagaimana tuh menurut Bapak? Salah satu yang perlu saya sampaikan bahwa kita bicara ke tupoksi Mbak, bahwa anggota dewan itu mempunyai tupoksi bagaimana membuat regulasi, kemudian bagaimana melakukan penganggaran, yang ketiga bagaimana melakukan evaluasi. Kalaulah kita disampaikan bahwa tukang kritik, ya salah satu tugas kita bagaimana menyampaikan hal yang salah itu salah dan yang benar itu adalah benar. Kalau itu pun disampaikan bahwa itu sebagai tukang kritik, ya kita akui aja. Tetapi yang penting bahwa yang kita kritik, yang kita saran, semuanya untuk pembangunan Batanghari. Jika itu salah, kita kritik itu salah. Jika itu benar, kita sampaikan bahwa ini dilanjutkan. Oke, berarti di sini juga bukan hanya sekedar untuk mengkritik, tapi ini sendiri untuk pembangunan Kabupaten Batangharinya ya Pak ya. Nah tadi kita sudah membahas juga nih Pak sebelumnya tadi mengenai beberapa cara Bapak untuk cara terutama anggota dewan juga dan pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menanggulangi angka kemiskinan itu tadi dari berbagai aspek juga, tadi dari sudut kesehatan dan juga pendidikan. Nah kalau dari segi infrastruktur, nah itu bagaimana menurut Bapak nih? Ya, ini salah satu indikator untuk menanggulangi angka kemiskinan. Salah satu cara kita. Kalau tadi kesehatan, pendidikan, infrastruktur merupakan juga hal yang penting. Contoh ada jalan, kemudian jembatan, kemudian mungkin bangunan-bangunan yang sifatnya di dunia pendidikan dan kesehatan. Bicara infrastruktur jalan, ketika jalannya tidak bagus, bagaimana masyarakat Batanghari dalam rangka mendistribusikan hasil-hasil perkebunan, pertanian yang mereka dapat. Ini juga suatu faktor yang sangat menentukan keberhasilan kemakmuran dalam rangka menanggulangi kemiskinan untuk mencapai kemakmuran. Begitu juga jembatan. Ketika jembatannya juga ada bagus, bagaimana masyarakat ataupun rakyat Batanghari dalam rangka mau mendistribusikan hasil perkebunan, pertanian. Karena kita sadari betul bahwa masyarakat Batanghari 80% ataupun 70% itu adalah dari kehidupannya dari sektor pertanian dan perkebunan. Ada perkebunan sawit, perkebunan karet, termasuk juga sayur mayur. Sekarang baru digalakkan bagaimana masyarakat bisa beternak mau ikan ataupun sapi ataupun kambing ataupun kerbau, beralih komoditi sedikit-sedikit. Berarti di sini infrastruktur termasuk apakah hal yang sangat penting nih Pak menjadi salah satu mungkin peranan untuk bisa mencapai keinginan anggota dewan dan juga masyarakat tadi untuk menanggulangi kemiskinan? Iya, hal yang paling penting Mbak. Cuman kita garis bawahi tentu ya kesehatan hal yang penting. Kalau masyarakatnya nggak sehat nggak mungkin kita termasuk kita. Kalau infrastruktur ini hal yang paling mutlak dalam rangka untuk menanggulangi angka kemiskinan. Sangat mutlak Mbak, infrastruktur. Makanya ada salah satu visi misi baik pemerintah sebelumnya maupun sekarang membuat infrastruktur yang sifatnya permanen. Kalau jembatan sih nggak ada lagi jembatan kayu, diganti dengan jembatan yang sifatnya permanen yaitu beton. Kalau jalan sekarang kita hindari jalan aspal, kita ganti dengan rigid beton. Karena kalau jalan aspalnya nanti begitu setahun dibangun, belum pun setahun kadang-kadang jalannya sudah rusak duluan. Nah, akhirnya kita saling salah menyalih, dibilang lagi dewan mengkritik. Memang kita kritik. Kalau ada misalnya bentuk infrastruktur yang permanen, ngapa tidak permanen? Walaupun sedikit tapi tuntas. Gitu. Nah, sini Pak, tadi kan Bapak mengatakan walaupun sedikit tapi tuntas. Nah, kalau untuk infrastruktur sendiri kira-kira untuk mungkin mencapai progres 100% itu apa saja kendala-kendala yang masih dihadapin sehingga infrastruktur ini mungkin progresnya belum mencapai 100% nih Pak? Lagi-lagi kalau kita bicara kepada kendala, memang kita bicara kepada uang, pada dana. Karena keterbatasan dari anggaran. Makanya kita, tapi bukan mengkritik, kita sampaikan kepada pemerintah daerah, laksanakan pekerjaan yang merupakan skala prioritas. Karena keterbatasan anggaran, maka pilihannya skala prioritas. Kita tinggal dulu kepentingan kelompoknya. Termasuk kita dewan harus rela deh meninggalkan kepentingan kelompok. Maka Batanghari tidak kenal yang namanya pokir-pokir, Mbak. Kita mengenal yang namanya pokir bentuknya kegiatan maksud saya. Pokir yang ada di Batanghari adalah bagaimana pokok pikiran dewan terhadap pembangunan ini yang kira-kira menjadi skala prioritas.
saya garis bawahi karena banyak orang beranggapan bahwa pokir dewan itu adalah mungkin pembangunan jalan lingkungan dan segala macam. Saya tidak sepakat seperti itu. Kami sepakatin bahwa yang merupakan pokok pikiran dewan apa yang harus didahulukan terlebih dulu terhadap pembangunan infrastruktur misalnya. Kalau misalnya jalan di kecamatan ini kita relakan dulu ke kecamatan sana. Tapi kecamatan lain juga perlu, hanya diperbanyak di salah satu daerah yang memang sangat membutuhkan pada saat ini. Nah, itu pokok pikiran kita salah satunya. Itu pokok pikiran yang iya, tidak kegiatan aja pokok pikiran itu. Keliru kalau dia kegiatan. Tapi pokok pikiran menghasilkan suatu kegiatan, sepakat kita. Oke. Iya. Nah, di sini Pak, belum adanya ketegasan. Ini kan kita berbicara mengenai kisi-kisinya juga, belum adanya ketegasan pemerintah daerah terkait perusahaan yang melanggar peraturan daerah. Seperti berita yang sering sekali kita lihat di media cetak ataupun media elektronik, PT DMP yang melintasi ruas jalan milik Pemda. Nah, itu tanggapan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya, sepakat saya, Mbak. Itu makanya saya bilang, kadang-kadang pemerintah daerah, kalau kita sebut, ini kan kepentingan perusahaan. Kalau kepentingan perusahaan berarti kepentingan kelompok. Bicara kepada apa dampak khusus kepada masyarakat Batanghari, dampaknya cuma satu ketika kita mampu menjual TBS kepada perusahaan, itu perusahaan DMP. Tetapi kalau dampak secara garis besarnya kepada masyarakat Batanghari, ya jalannya rusaknya, itu yang dampak negatif malah yang banyak kepada kita. Makanya saya sampaikan pada kesempatan ini, pemerintah daerah harus memberi teguran. Oke, sudah diberi teguran, tapi tidak ada batas waktu. Harusnya pemerintah daerah memberi teguran, beri limit waktunya. Kalau tidak diperbaiki 1 bulan, kami beri teguran kedua. Kalau tidak, kami beri teguran ketiga. Terakhir, kita tutup, cabut izinnya. Seperti itu. Ini kemarin kita kritikin, pemerintah daerah hanya memberi teguran, tapi tidak ada batas waktu teguran berikutnya sampai izinnya ditutup. Sekarang perusahaannya masihlah membawa beban yang melampaui tonasi kemampuan jalan. Ya, jalan tetap rusak dan tidak diperbaiki. Nah, tadi Bapak mengatakan juga seharusnya ada mungkin teguran pertama, teguran kedua dan ketiga, baru mungkin ditutup izinnya. Nah, dicabut izinnya. Nah, menurut Bapak, apakah mungkin sikap pemerintah daerah yang sampai saat ini belum memberi mungkin teguran pertama, kedua dan ketiga, mungkin tidak memberikan limit waktu? Apakah itu karena mereka berpikir bahwa ketika kita mencabut izinnya nanti itu akan membawa kerugian kepada Kabupaten Batanghari atau masyarakat Batanghari sendiri? Apakah mungkin itu bisa menjadi salah satu yang difikirkan pemerintah daerah, Pak? Saya kira kalau pemerintah daerah sudah paham betul bahwa tidak ada yang dirugikan secara mendasar kepada masyarakat Batanghari ketika DMP itu ditutup. Banyak sudah perusahaan TBS yang ada di daerah tersebut. Jadi kalaupun dia dicabut, masyarakat tidak kehilangan tempat untuk menjual ataupun mendistribusikan hasil perkebunannya kepada perusahaan. Ada perusahaan lain kok yang sudah ada berdiri dekat situ. Hanya saja mungkin pemerintah ya merasa ragu-ragu sih saya melihat. Kalau misalnya takut dengan dituntut kembali, nggak ada hal yang dirugikan, nggak ada hal yang ditakutkan maksud saya. Karena apa? Karena kita sudah melalui tahapan. Kecuali kita tidak melalui tahapan, tiba-tiba kita cabut, itu baru keliru. Pelanggaran sudah terbukti ini dilanggar karena jalan kabupaten dilewati oleh pihak perusahaan dengan tonasi yang melebihi, itu pelanggaran. Kita beri teguran. Nah, ini teguran pertamanya ini saya menyebutnya tidak ada batas waktu berapa bulan atau 1 bulan. Berarti kan supaya ini apa yang dikritik oleh dewan dilaksanakan saja, habis di sana selesai. Seolah seperti itu kalau kita beranggapan sekarang. Oke, berarti sebenarnya itu tidak menjadi pengaruh kalau misalkan ada ketakutan seperti itu Bapak rasa tidak menjadi pengaruh? Tidak, saya jamin tidak. Okay. Bukan saya takut, tidak, saya jamin tidak. Ada perusahaan sudah menampung. Bahkan alhamdulillah sekarang beberapa perusahaan PMKS sudah berdiri di daerah sana. Biar kita berharap semakin banyak perusahaan berdiri, semakin ketat persaingan harga. Kalau kemarin dia monopoli nih, harganya misal segini nggak ada saingan. Alhamdulillah ada perusahaan berdiri lagi, harga TBS nanti bisa bersaing dengan secara profesional nih perusahaan-perusahaan bulan sawit ini. Dalam hal ini untuk menampung TBS menghasilkan CPO. Nah Pak, ini nanti masih akan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan juga kepada Bapak, tapi mungkin setelah jeda pada warna berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Eksklusif.